Sebuah kapal penumpang KM Nur Rezeki rute pelayaran dari Pelabuhan Wanci tujuan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mengalami mati mesin. 16 penumpang termasuk anak buah kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Peristiwa ini terjadi saat kapal KM Nur Rezeki berangkat dari Pelabuhan Wanci dengan muatan sekitar 13 penumpang dan 3 orang anak buah kapal. Saat kapal berada di perairan di antara Pulau Kaponaone dan Pulau Kaledupa, kapal ini mengalami mati mesin. ABK kapal kemudian menghubungi tim Pos SAR Wakatobi. Tim SAR kemudian bergerak menuju ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang. 2 kali. Persiapan tim periksa, persiapan tim periksa. 2 kali. Inilah detik-detik saat petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengejar 2 kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas langsung menembaki dengan peluru tajam lantaran kedua kapal asing tersebut juga tak mau berhenti. Kedua kapal ini adalah FBNI Grace dengan ukuran 65,22 gross ton dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai light boat atau kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing ini diamankan petugas. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar 31,6 miliar rupiah. Petugas berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur mendapat perlawanan ratusan anggota Ormas. Pertemuan Prabowo dan Vladimir Putin di Rusia hasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang. Aksi mahasiswa kritik kinerja Wakil Presiden Gibran mendapat hadangan Pas Pampres. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali Ajus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, inilah Ajus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi News pagi hari ini terkait dengan 2 sepeda motor warga digondol kawanan maling di Jalan Haji Sidik, Kebonceruk, Jakarta Barat. Ya, sementara di Ulu Jami, Jakarta Selatan, aksi rampok kawanan maling sepeda motor terekam CCTV. Kawanan pencuri menggasak sepeda motor milik warga di Jalan Haji Sidik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka membongkar gembok portal untuk menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik sepeda motor baru sadar kendaraannya hilang saat mengetahui pagar portal terbuka lebar. Sadar di sini motor udah nggak ada, ternyata gembok pagar ini sudah kebuka. Sudah kebuka apa? Akhirnya saya keluar nyalain motor satunya, kejar, udah nggak ada. Kasus pencurian 2 sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk. Hingga kini, kawanan pelaku masih dalam pengejaran. Inilah rekaman CCTV saat komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah rumah warga Jalan Rajai, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terlihat 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor masuk ke permukiman warga sambil mengintai situasi di sekitar lokasi.
Melihat tak ada warga yang beraktivitas, pelaku langsung menggondol sepeda motor yang terparkir di depan rumah tanpa dikunci stang. Menurut korban, aksi pencurian di kawasan tersebut memang sering terjadi. Bahkan di rumahnya sendiri sudah 2 kalinya terjadi dengan pelaku yang sama. Kok tumben banget nih beli sayur pagi-pagi ya kan. Terus nggak lama pas sudah dari pasar, motor taruh luar. Pembantu saya masuk, pas ayah saya mau kerja, tiba-tiba motornya udah nggak ada. Pas dilihat CCTV, baru ketahuan ada orang yang ngambil. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor Pesanggerahan. Korban pun berharap pelaku segera ditangkap. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam berbagai komunitas di Grobogan memblokir jalan raya. Aksi mereka dibubarkan paksa polisi hingga terjadi kericuhan. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan, namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Kalau sopir cuma aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Lah aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara di wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pemirsa, ribuan sopir truk memprotes kebijakan over dimension overload 2025 atau kelebihan muatan. Ratusan sopir truk memenuhi eksit tol Soreang Pasir Koja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para sopir memprotes kebijakan over dimension overload atau ODOL 2025 atau kelebihan muatan. Rancangan penerapan kebijakan zero over dimension overload oleh pemerintah baru sosialisasi hingga menuai gelombang protes dari kalangan sopir. Sejatinya para supir tidak menginginkan kelebihan muatan. Namun tuntutan pasar dan industri memaksa mereka untuk membawa barang-barang dengan ukuran dan berat di luar kapasitas truk standar. Para sopir truk meminta untuk hentikan operasi odol, regulasi ongkos angkutan, perlindungan hukum kepada supir dan hilangkan pungli. Sementara itu di Jawa Timur, ribuan sopir truk dari berbagai wilayah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Para sopir truk ini berunjuk rasa menuntut penghentian over dimension overload atau odol. Akibatnya, jalan provinsi terjadi kemacetan panjang. Kendaraan yang melintas di jalur ini terpaksa terjebak kemacetan, bahkan kemacetan mencapai lebih dari 8 km. Terlebih lagi, para sopir truk ini sempat berorasi di Bundaran Waru kian menambah kemacetan. Puluhan sopir truk di Temanggung, Jawa Tengah, pemirsa, pada Kamis malam melakukan sweeping angkutan dan membongkar muatan sembako yang sedang melintas. Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan RUU Over Dimension Overloading atau ODOL. Sejumlah sopir truk di Temanggung, Jawa Tengah membongkar kendaraan yang kedapatan mengangkut sembako yang rencananya akan dikirim ke luar kota. Aksi ini dilakukan menyusul adanya imbauan untuk tidak melakukan bongkar muat di wilayah Temanggung, termasuk untuk kendaraan truk maupun minibus. Sweeping muatan terjadi di beberapa titik di Kabupaten Temanggung, di antaranya di Pringsurat, kemudian di Mengadirejo, kemudian di Candi Roto, dan juga Parakan, pemirsa.
Aksi solidaritas penolakan terhadap RUU Odol ini rencananya akan dilakukan hingga hari Sabtu mendatang. Rencananya para supir truk akan menggelar aksi demo besar-besaran ke gedung DPRD Temanggung untuk menyampaikan tuntutan. Yang utama harapan kita dari seluruh teman-teman driver yaitu mudah-mudahan dari pemerintah juga ada perhatian khusus untuk artinya kesejahteraan supir atau driver Nusantara. Tapi itu kan harapan ini kecil sekali, tapi mudah-mudahan kita berusaha, kita maksimalkan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama ya. Pemirsa, menindaklanjuti keluhan pengguna jalan akibat kondisi flyover Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara yang rusak dan membahayakan, DPRD DKI Jakarta langsung turun tangan. Jalan yang rusak dan berlubang di flyover Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara memicu keluhan para pengguna jalan hingga viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth Kamis malam turun langsung meninjau kondisi flyover. Usai sidak, ia mendesak pihak Dinas Bina Marga Jakarta untuk segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak terjadi korban jiwa. Ia juga meminta masyarakat untuk terus melaporkan jika menemukan jalan lain yang serupa. Memang ini jalan layang ini masih dalam tahap pemeliharaan, jadi masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Saya minta Pak Beni besok segera berkoordinasi dengan kontraktor yang mengerjakan jalan layang ini supaya dilakukan perbaikan secara komprehensif. Ya, nah malam ini memang harus dilakukan dulu penanganan sementara. Jadi kita tutup dulu sementara supaya tidak ada lubang. Biasanya karena satu kelebihan beban dan juga faktor pengaruh musim hujan sering itu sih. Tetap kita berusaha semaksimal memperbaikinya. Terima kasih. Untuk target penyelesaiannya berapa lama dan berapa banyak yang dikerahkan petugasnya, Pak? Petugasnya hari ini kita kerahkan ada 12 orang dan ini besok kita lanjut. Jalan rusak di Jalan Akses Marunda kembali memakan korban pemirsa. Kali ini seorang pemotor terjatuh hingga terluka. Seorang pengendara motor terluka akibat kecelakaan saat melintas jembatan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden terjadi akibat jalan rusak parah dan berlubang di jalan tersebut. Korban tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terjatuh. Nggak tahu kenapa kok sekarang tambah besar. Nah, saya pun juga kaget, ngerem dadakan, terus di jalanan juga banyak kerikil, akhirnya ban nggak bisa itulah, ya akhirnya jatuh kantem. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit agar bisa segera mendapat perawatan medis. Sementara itu, kerusakan jalan dan lubang di jalan raya diduga karena jalan akses Marunda kerap dilintasi truk bertonnase berat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kerusakan jalan yang parah tentunya sangat berbahaya bagi para pengendara, apalagi kecelakaan kerap terjadi bahkan sampai menelan korban jiwa. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah mobil pick-up bermuatan puluhan penumpang gagal menanjak hingga terpental mundur. Akibat kejadian tersebut, 5 orang mengalami luka-luka. Rekaman CCTV milik warga merekam saat sebuah mobil pickup yang mengangkut lebih dari 20 penumpang gagal menanjak di Desa Sumberjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kerasnya benturan, para penumpang yang berdiri di bagian belakang untuk menghadiri pesta pernikahan ini terpental dari bak mobil. 5 orang mengalami luka-luka dan 16 penumpang lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka berat. Saat melewati tanjakan, pengemudi ini kurang memperhatikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya pada saat di tengah-tengah tanjakan tersebut kendaraan tidak kuat dan akhirnya mundur. Setelah mundur menabrak di belakang itu gundukan tanah. Akhirnya penumpang yang ada di Gaut Tepak L300 tersebut terlempar jatuh dari kendaraan.
Hingga kini pihak Satlantas Polres Tuban telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan pickup, STNK, dan SIM milik pengemudi. Proses penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mendalami unsur kelalaian dalam insiden ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui juga telah membunuh 2 orang lainnya. Tak butuh waktu lama, Suwandi, 25 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda, wanita 25 tahun, berhasil ditangkap polisi. Selain membunuh dan memutilasi Septia Adinda, pelaku diduga juga telah membunuh 2 orang lainnya, yakni Ade dan Cika, yang hilang beberapa tahun lalu. Polisi pun membongkar sumur tua yang ada di dapur rumah pelaku untuk mengetahui keberadaan kedua korban. Kasus lain ada dan ditemukan juga pelaku ini juga melakukan tindakan pembunuhan di 1 tahun sebelumnya, dan kita Polres Padang Pariaman juga berhasil mengungkap keterlibatan pelaku ini, sehingga pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku dengan jumlah korban sebanyak 3. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga potongan tubuh ditemukan tak jauh dari lokasi temuan tubuh korban. Belakangan diketahui korban merupakan Septia Adinda yang dilaporkan hilang 4 hari. Jasad korban dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban yang selalu dipakai sehari-hari. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara polisi dan anggota ormas yang menghalangi proses eksekusi. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan ratusan anggota ormas di lokasi kejadian. Polisi mendorong mundur ormas yang mengadang jalannya eksekusi. Seorang pria pun melawan saat diadang aparat kepolisian. Meski sempat mendapat penolakan ormas, petugas jurusita dengan pengamanan aparat kepolisian berhasil melaksanakan eksekusi. Sengketa rumah ini terjadi antara pihak penghuni rumah bernama Tri Kumaladewi selaku termohon eksekusi dengan Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi. Proses eksekusi rumah di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya ini sempat tertunda 2 kali karena penghuni melawan dan menggandeng ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang warga bersenjata tajam mengadang truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Aksi ini dipicu kekesalan warga karena sampah yang dibawa truk kerap tercecer di jalan. Seorang warga mengadang salah satu truk milik Dinas Lingkungan Hidup yang bermuatan penuh sampah di Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Sambil mengacungkan senjata tajam yang dibawanya, warga menyuruh pengemudi truk untuk putar balik dan tidak meneruskan perjalanannya ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah di desa ini. Merespon hal tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengaku baru mengetahui insiden ini dari para jurnalis dan belum mendapat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup. Sementara pihak kepolisian pun langsung memeriksa sejumlah saksi terkait pengadangan dengan senjata tajam terhadap truk sampah tersebut guna menghindari insiden yang tak diinginkan. Mengkomunikasikan paling tidak dari LH nanti seperti apa dan dari mereka seperti apa.
Karena ini kan persoalan kita bersama toh. Sampah ini persoalan bersama. Bukan hanya di pemerintah kan, tapi juga masyarakat. Bagaimana kemudian ke depan kita bersama-sama menyelesaikan, bukan menambah masalah. Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan memang menjadi persoalan yang tak kunjung selesai, terutama terkait lokasi pembuangan akhir sampah di beberapa lokasi. Bahkan sebelumnya, truk-truk sampah juga diadang ratusan warga di Desa Bulung, Kecamatan Klampis, Bangkalan. Orang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Kami yakinkan mobil sedikit kalau mama kuat daripada bapak-bapak pasti. Ya Bu ya. Ratusan warga Desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis sore melakukan aksi demo di depan Sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dengan menggunakan mobil dan pengeras suara, pendemo meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah. Orang tua murid menduga ada permainan dari pihak sekolah. Menurut salah satu orang tua siswa, dirinya memperjuangkan anaknya demi masuk sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggal, namun gagal diterima lewat jalur domisili lantaran ada perbedaan kurang lebih 100 meter dari sekolah. Jangan justru memprovokasi, hanya bicara aturan akan batal demi hukum ketika melanggar hak asasi manusia. Pemirsa, kasus penipuan bermodus love scamming menimpa seorang mantan jurnalis dan berikut informasinya. Siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa? Febriannya itu yang mana? Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu? Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Bahwa pelaku ini seolah-olah mengidentifikasikan dirinya itu adalah seorang laki-laki. Jadi perkenalannya itu atas nama Febrian, mengaku beratas nama Febrian, mengaku bahwa dia adalah seorang laki-laki dengan profesi pilot Garuda kepada si pelapor ataupun korban. Jadi akan menjanjikan apa itu Pak untuk dia menawarkan? Kalau itu dari pengakuan si pelaku, dia akan pinjam uang itu akan diberikan kepada sepupunya, saudaranya untuk mengurus kerja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terima hasil laporan audit BPKP, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong optimis tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus importasi gula. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjalani sidang lanjutan dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan. Tom Lembong menjalani sidang pemeriksaan dengan 3 saksi ahli yang salah satu diantaranya merupakan pihak BPKP. Namun dalam persidangan hanya ada 2 saksi ahli yang hadir, yaitu Nur Sidik yang merupakan analis Kementerian Keuangan dan Abra Puspagani sebagai ahli ekonomi makro. Kedua ahli dimintai keterangan terkait dengan definisi kebijakan impor yang diduga menyebabkan Tom Lembong menjadi terdakwa. Sementara itu pemirsa, saksi dari BPKP tidak hadir di persidangan karena masalah kesehatan. Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa dalam kasus korupsi importasi gula yang dilakukan di Kementerian Perdagangan pada periode 2016 hingga 2017. Beberapa hari ini membaca, menelaah, menganalisa
audit BPKP, ya saya sangat-sangat percaya diri, sangat confident, ya sangat mantap akan menghadapi ahli BPKP. Ya, saya semakin yakin bahwa tidak ada kerugian negara. Saya semakin yakin bahwa tidak ada tindak pidana korupsi, jangankan korupsi. Saya semakin yakin. Sidang lanjutan dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar dengan menghadirkan saksi ahli Marwarar Siahaan. Bahwa saya Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, pemirsa, Marwar Siahaan hadir sebagai ahli dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto. Dalam persidangan, Marwar menilai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi tidak bisa diterapkan di tahap penyelidikan. Menurutnya, penggunaan pasal yang di luar tahap penyidikan itu bertentangan dengan karakteristik hukum pidana. Ex-hakim MK itu menambahkan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana tidak sejalan dengan asas legalitas yang menuntut kepastian kejelasan dan ketertulisan aturan. Maksud yang dikehendaki sebenarnya rumusan pasal-pasal. Adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali Pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyelidikan. Sidang gugatan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut. Sidang gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil memasuki sidang pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Sidang tidak dihadiri Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sebagai tergugat. Pembacaan gugatan Lisa Mariana hanya dihadiri oleh para kuasa hukumnya. Diketahui isi gugatan tersebut, selain Lisa Mariana meminta tes DNA, Lisa juga menuntut ganti rugi material dan imaterial kepada Ridwan Kamil. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyebut semua tuntutan yang diajukan pihak Lisa tidak memiliki dasar hukum. Sidang lanjutan akan kembali digelar 25 Juni 2025 mendatang dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. 25 jawaban, tolong dicatat semuanya. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, bahas sejumlah kinerja kerjasama dengan Vladimir Putin. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, di mana Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bicarakan kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin di Istana Konstantin Saint Petersburg, Rusia berlangsung hangat. Pertemuan kedua kepala negara ini sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, seperti bidang pertahanan, maritim, dan perdagangan. Di semua bidang ekonomi, kerjasama teknis, perdagangan, investasi, pertanian, semua telah mengalami peningkatan yang berarti. Sebagai contoh,
pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Sekarang penerbangan terbesar Rusia terbang 3 kali dalam 1 minggu, Moskow, Bali. Kemudian dalam musim dingin 4 kali dalam 1 minggu. Dan kami membuka peluang, silahkan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia, kami membuka untuk penerbangan langsung. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru, dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia menjadi anggota BRICS. Saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan. Tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari dan saya harus melantik kabinet saya. Dan sesudah itu hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov. Saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin, banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini, dan terima kasih saya diundang sebagai tamu kehormatan di St. Petersburg Economic Forum. Pemirsa, sebelumnya ada momen unik saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke St. Petersburg, di mana disambut oleh para diaspora Indonesia dan juga keluarganya. Seorang anak kecil pun meminta mainan kepada Presiden Prabowo. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di St. Petersburg, Rusia. Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Mama, ayo. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Okay. Get this boy Lego. Yes, sir. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya.
Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas Pampres lantaran membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas di Kota Blitar, Jawa Timur. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Blitar, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat rombongan Wapres RI 2 Gibran Rakabuming Raka melintas menuju rumah makan. Namun saat melintas, 3 mahasiswa itu menghalangi jalan dengan membawa sejumlah poster bertuliskan kritik kinerja Gibran. Penghalauan dilakukan petugas sebagai upaya antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara menurut Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiantana, pasca insiden 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan. Gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya untuk apa? Ya kalau VVIP kan harus steril, kan tidak ada benda kan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, bang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Gitu aja. Meski sempat terjadi insiden pencegatan oleh mahasiswa tersebut, kegiatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berlanjut. Gibran berziarah dan melakukan tabur bunga ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Wapres Gibran juga ditemani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gibran mengenang Soekarno sebagai tokoh yang banyak memberikan dampak besar bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berdoa di pusara Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait dengan isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Pemirsa, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Ade Arisyam mengatakan selain melakukan klarifikasi kepada SMA 6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah tersebut. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Kota Depok. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Politikus PDI Perjuangan Bitor Suryadi mengungkap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo diduga dicetak tahun 2012. Namun hal tersebut dibantah pengacara Joko Widodo. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Menurut Betor, Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat.
Sementara itu pengacara Joko Widodo Rifai Kusumanegara mengatakan tidak ada alasan Jokowi memasukkan ijazahnya. Sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Cermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu pengacara Jokowi juga menyebut tudingan ijazah palsu ini merugikan Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bos dan antara Doni Oskaria melarang istri para pejabat BUMN ikut campur dalam pekerjaan suaminya. Doni juga melarang pejabat BUMN bermain golf saat jam kerja. Dan juga Pertamina juga, Pak Dekan. Oskaria menyatakan terdapat kebijakan baru yang harus ditaati oleh para pejabat BUMN. Mulai dari larangan bermain golf di saat jam kerja hingga larangan istri-istri pejabat turut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu dilakukan karena jabatan yang saat ini dipercaya seharusnya dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat maupun negara. Doni Oskaria pun melarang para pejabat BUMN memiliki banyak ajudan, apalagi sampai harus selalu dikawal secara ketat. Indonesia, Telkomsel, Jasara Harja, dan juga Pertamina juga, Pak Dekan. Saya nggak mau istri terlibat di dalam urusan kantor. Saya nggak mau tuh istri nonton hordeng, istri nonton penyanyi, istri nonton acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu maksudnya tuh. Jadi bagi saya ini sebetulnya basic. Tapi basic ini akan mempengaruhi behavior. Karena kalau hal-hal ini dilakukan, behaviornya pasti. Tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung Marcella Santoso pemirsa membantah membuat konten petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan video permintaan maaf yang diputar Kejaksaan Agung. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi bukan dipaksa nggak buat video itu. Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok Mas. Sama dibingung. Pernyataan ini disampaikan oleh Marcella Santoso saat ditemui usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta. Marcella membantah tudingan membuat konten negatif terkait isu revisi Undang-Undang TNI dan Indonesia Gelap. Pernyataan Marcella berbanding terbalik dengan permintaan maaf yang ia lontarkan melalui video yang diputar oleh Kejaksaan Agung. Marcella juga enggan menjawab terkait ada atau tidaknya unsur paksaan dalam pembuatan video tersebut. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi bukan dipaksa nggak buat video itu. Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa nggak Mas? Kenapa disinggung soal Indonesia Gelap Pak? Sehari sebelumnya Marcella Santoso mengaku sebagai dalang di balik isu RUU TNI dan Indonesia Gelap. Saya ingin menyampaikan. Pengakuan Marcella diputar dalam bentuk video saat Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Sementara itu Kejaksaan Agung mengaku bahwa video permintaan maaf dan pengakuan Marcella Santoso atas pembuatan konten-konten negatif dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan. Tadi teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selama ini disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi adalah tidak benar.
Marcella Santoso adalah seorang pengacara sekaligus tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onslaught, perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella juga menyandang status tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi dan kasus dugaan TPPU terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Iya pemirsa, pada hari pertama terlihat antusiasme masyarakat ini sangat tinggi dalam memeriahkan acara yang selalu ditunggu-tunggu tahun ini. Dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-498, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Digelar pada 19 Juni 2025 hingga 13 Juli 2025, Jakarta Fair kembali menghadirkan ragam hiburan, atraksi, hingga promo menarik dari berbagai jenis produk. Meskipun pada tahun ini gelaran Jakarta Fair berkurang 7 hari, namun antusias pengunjung terlihat tinggi untuk mengunjungi acara yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Hari ini padat, bagus, karena ya kita bukannya mungkin masyarakat sudah ketinggalan 7 hari, mereka hari ini datang lebih banyak, saya rasa lebih banyak. Kelihatannya jauh lebih bagus, karena kalau kita lihat di seluruh dalam hall maupun di open space-nya rame. Dengan 1.550 stand, Jakarta Fair diharapkan dapat menarik lebih dari 6 juta pengunjung dengan transaksi sedikitnya 7,5 triliun rupiah. Selain menjadi perayaan ulang tahun kota Jakarta, Jakarta Fair juga diharapkan dapat meningkatkan laju perekonomian kota Jakarta. Dari Jakarta, Ilham Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu brand kopi ternama di Indonesia turut memeriahkan gelaran Jakarta Fair 2025. Menghadirkan ragam promo menarik hingga hiburan, kehadiran booth kopi ini diharapkan meningkatkan semangat pengunjung hingga 100%. Brand kopi ternama Indonesia Kapal Api turut hadir dalam gelaran tahunan Jakarta Fair di Bilangan Kebayoran, Jakarta. Dengan menghadirkan booth spesial mengusung tema Semangat 100%, Kapal Api menghadirkan ragam aktivitas, hiburan, hingga berbagai hidangan nikmatnya yang membangkitkan semangat. Dengan desain booth yang mengusung semangat produktif, inspiratif, dan kolaboratif, Kapal Api menghadirkan berbagai pengalaman menarik dengan membuat area khusus yang membangkitkan produktivitas pengunjungnya. Nah, kenapa kita membawa konsep 100% semangat? Kita ingin mengingatkan konsumen kita bahwa Kapal Api itu selalu setia hadir untuk menemani konsumen kita di setiap aktivitasnya sehari-hari begitu. Salah satu yang mencuri perhatian di tahun ini ialah hadirnya mug raksasa dengan lukisan indah yang merupakan kolaborasi spesial bersama seniman lokal asal Yogyakarta yang juga memecahkan rekor muri. Superlatif di sini adalah bentuk kegiatan dalam pembuatan objek tertentu sebagai yang terbesar. Nah, di mana salah satu brand kopi terbesar di Indonesia yaitu Kapal Api membuat aktivitas pemecahan rekor muri yaitu dengan kegiatan melukis pada media mug terbesar di Indonesia. Kehadiran Kapal Api pada gelaran Jakarta Fair ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk terus semangat berkarya dan juga meningkatkan produktivitasnya. Dari Jakarta, Naura Syafika, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang balap mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 kembali digelar. Ya, sejumlah persiapan dikebut pemirsa untuk memastikan ajang jet darat listrik ini berlangsung lancar. Balap mobil listrik kelas dunia Formula E 2025 akan kembali digelar di International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Dalam penyelenggaraan kali ini,
sirkuit dimodifikasi sesuai dengan mobil baru, yakni Gen 3 Evo yang jauh lebih kencang dan sudah dikendarai pebalap Formula E sejak tahun 2024. Yeah, so basically the car is aesthetically is a little bit the same as it was the year before, but we have changes. Tire compound is a complete new tire compound. Yes. Then we have an activation of the front powertrain that makes this car the fastest car 0 to 100 in the world. So this car is capable of doing 1.8 seconds 0 to 100 kilometers, which is to 100 meters. I'm sorry. So it's the fastest car on earth. Formula E Jakarta 2025 dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat 19 Juni untuk sesi latihan bebas dan dilanjutkan pada Sabtu 20 Juni dengan sesi kualifikasi terutama sesi balapan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ajang gelaran lari bertaraf internasional kembali digelar di Bilangan Sleman, Yogyakarta. Selain memperkenalkan destinasi wisata di Jogja, gelaran ini juga diharapkan dapat memutar roda perekonomian setempat. Mandiri Jogja Marathon akan kembali digelar di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, Minggu 22 Juni 2025 mendatang. 9.200 pelari dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan mancanegara akan memeriahkan gelaran bertaraf internasional ini. Dengan rute bersertifikasi Association of International Marathons and Distance Races, Mandiri Jogja Marathon dipastikan memenuhi aspek teknis global yang memungkinkan pencatatan waktu resmi bagi pelari nasional maupun internasional. Mengusung tema Accelerate Your Limit, Embrace the Culture, Mandiri Jogja Marathon menjadi gelaran yang mengkombinasikan kompetisi, keindahan alam, dan kekayaan budaya lokal. Mandiri juga dalam hal ini memiliki visi ya, tidak cuma lari, tapi bagaimana Mandiri akan meningkatkan perekonomian yang ada di Yogyakarta, gitu ya, karena memang dari 9.200 90-95%-nya itu di luar Jogja, yang apabila mereka berlari mereka akan membawa keluarga dan kerabat gitu ya. Jadi tentunya akan meningkatkan perekonomian Jogja khususnya dari sektor perhotelan, kemudian kuliner dan transportasi ya. Pada tahun ini, Mandiri Jogja Marathon akan mempertandingkan 4 kategori lomba utama, mulai dari maraton, half marathon, lari 10 km, dan fun run 5 km. Dengan keterlibatan ribuan peserta dan pengunjung, selain menjadi ajang promosi destinasi sport tourism, Mandiri Jogja Marathon juga diharapkan dapat memutar roda perekonomian setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.